Guys, kembali lagi nih di episode kedua Coffee Vlog. Pas banget nih, episode kedua ini Black bakal ngajak kalian ke daerah Jakarta Selatan. Tepatnya nih hits banget ya, di daerah Cipete. Tepatnya itu mengusung ala-ala rumah kedua gitu. Nah, katanya dia tuh udah punya cabang di Washington DC, USA. Penasaran sama ceritanya? Yuk kita jalan-jalan ke Dua Kopi. Mantap Soul! Kalau nama gue Joshua, gue udah di Dua Kopi selama kurang lebih 2 tahun dan job gue di sini sebagai head barista. Nah, head barista sendiri itu job desk-nya apa sih sebenarnya? Nah, job desk-nya sendiri itu kita lebih ke quality control sama lebih ke training SDM-nya, habis itu ke service ke customer-nya gitu. Nah, kenapa sih kita perlu ada quality control? Karena sebenarnya semua F&B atau semua restoran, cafe, coffee shop sebenarnya produknya benar-benar harus dikontrol gitu. Jadi dari resepinya, dari service suggestion-nya, terus bahkan dari look-nya sendiri tuh harus benar-benar punya standar gitu. Jadi apapun yang dibeli sama customer, apapun yang kita serve itu benar-benar sesuai dengan standar. Jadi apa yang kita serve, apa yang dibeli itu sudah sesuai gitu. Nah, sama kita ada training SDM. Kenapa training SDM itu perlu? Karena semua barista, semua yang kerja di sini itu semuanya harus punya standarisasi, punya skill yang harus terus dilatih, harus terus diasah, sama kemampuan untuk membuat suatu produk. Nggak cuma produk sih sebenarnya, lebih ke apa ya, ke komunikasi juga ke sesama temen barista atau paling penting ke customer-nya gitu. Kenapa komunikasi ke customer itu penting? Karena kita sebagai hospitality, kita paling menjunjung tinggi namanya itu sopan santun, ramah tamah. Terus kita sesimpel kita nanyain kabar, nanyain gimana kerja, kesehariannya gimana. Kalau misalkan kita udah bisa buat suasana seperti itu, dengan harapannya sih sebenarnya customer-nya akan balik dan nyaman sih di sini gitu. Nah, artinya Dua Kopi sendiri sebenarnya kita pada dasarnya owner kita tuh foundernya ada 2. Nah, 2 itu pada dasarnya juga punya artinya adalah doa gitu. Jadi di balik nama ini kita punya harapan semoga kita bisa menjadi tempat yang bisa terus buat bersama, bisa punya kekeluargaan dan punya harapan untuk terus bersama-sama gitu. Dua Kopi sendiri sebenarnya kita punya 8 cabang. Nah, 7 ada di Indonesia, 1 lagi ada di Washington DC. Nah, kalau yang di Jakarta tuh kita punya yang toko pertama kali kita itu ada di Cipete. Habis itu kita ada di Bogor, Bandung, Tasik, Bintaro, Tebet, sama ada di Senayan. Nah, yang paling unik sendiri sih sebenarnya kita nih menjadi salah satu coffee shop yang brand Indonesia tapi punya cabang ada di luar negeri nih di Washington DC. Jadi sebenarnya cabang kita ini deket banget sama White House gitu. Jadi benar-benar kayak lokasinya strategis banget dan ada di dekat pusat kota. Pada dasarnya sih sebenarnya owner-owner kita tuh dulu punya salah satu kesempatan lah untuk kita punya bisa untuk pameran di luar negeri, Wonderful Indonesia. Jadi kita punya kesempatan buat buka booth di sana untuk display beans dari Indonesia. Dan setelah itu kita juga punya kesempatan untuk ditawarin buka cabang di Washington DC gitu. Waktu itu punya partner salah satu orang Indonesia juga untuk ngajakin mau nggak buka di Washington DC gitu sih. Ya, Dua Kopi sendiri sebenarnya kita tuh punya beberapa jenis kopi
yang paling penting itu kita meng-highlight kopi-kopi dari Indonesia yang paling penting. Kita juga waktu itu juga pernah pameran di Washington DC. Kita juga tujuannya ingin memperkenalkan kopi-kopi Indonesia pada dunia luar gitu. Jadi kita pun juga bisa memperkenalkan beans dari Indonesia sendiri supaya kayak semua orang yang di luar tuh juga bisa tahu dan bisa ngerasain juga gimana sih rasanya kopi Indonesia gitu. Nah di Dua sendiri kita tuh kebanyakan pakainya tuh kopi-kopi dari Jawa Barat, habis itu juga ada dari Sumatera. Kita sih sebenarnya lebih ke ganti-ganti sih kopinya gitu. Jadi kita supaya customer kita juga nggak bosen, kita setiap bulan ada kayak salah satu beans baru lah yang kita kenalkan ke customer kita supaya customer yang datang ke sini juga kita juga bisa mengedukasi kayak bahwa kayak kopi itu nggak kayak gini doang loh, bisa kayak ada rasanya seperti ini, ada karakter kopinya seperti ini, nanti ada varian seperti ini, rasanya akan seperti ini. Jadi dia customer juga akan kayak punya rasa ketertarikan gitu. Selain kita membuat produk juga, kita itu juga diwajibkan untuk lebih mengedukasi kayak gimana sih rasa kopi yang gimana sih cara tekniknya menyeduhnya. Kalau misalkan mau nyoba-nyoba nyeduh di rumah, terus kayak rasa kopi, terus kayak jenis-jenis kopi. Jadi tuh kita juga punya kayak obrolan untuk lebih mengedukasi ke customer juga gitu. Jadi nggak cuman customer datang untuk mesen aja, tapi kita lebih kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bertukar pikiran gitu, edukasi juga gitu sih. Nah, kopi-kopi yang ada di Dua Coffee sendiri, sebenarnya kita semuanya tuh produksi sendiri. Jadi kita ada punya produksi roasterinya. Jadi semua green beans, semua jenis kopi yang ada di sini tuh di roastingnya di sini gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran rasa-rasa kopi yang ada di Dua Coffee, please mampir ke Dua Coffee. Ya, kalau di Dua Coffee sendiri sih sebenarnya kita konsepnya homey ya. Jadi kita tuh lebih ke konsep yang memang nggak terlalu kaku banget. Jadi kayak nyaman. Ya seperti kayak rumah sendiri aja sih sebenarnya gitu. Makanya kenapa kita namanya tagline-nya tuh rumah kedua. Jadi tuh kita selalu pengen menjadi tempat singgah di sela-sela waktu, mau sibuk kantor, mau sibuk sekolah, mau sibuk kuliah, apapun itu kita bisa menjadi tempat singgah untuk melepas penat. Oke, di Dua Coffee sendiri sebenarnya basicnya kita memang menjualnya kopi. Tapi di lain itu kita juga banyak menu-menu yang non-kopi. Sama sebenarnya kita tuh menu makanannya tuh lebih ke menu-menu makanan rumahan kayak nasi goreng, mie goreng, apapun yang membuat seperti rumah sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi kita tetap ada makanan westernnya, tapi kita lebih mengutamakan konsep di makanan-makanan yang rumahan gitu. Ya, nah sekarang kita udah ada beberapa menu makanan favorit ada di Dua Coffee nih. Jadi kalau misalkan kalian datang berkunjung ke sini, kalian udah bisa pesan. Jadi yang ini tuh pertama namanya itu ada quesadilla. Jadi kalau quesadilla itu basicnya kita pakai tortilla, dalamnya itu kita pakai grilled chicken sama mozzarella cheese. Side-nya kita pakai salsa fresca sama guacamole. Jadi sih sebenarnya ini lebih ke appetizer. Jadi kayak buat sharing bisa, terus kalau dimakan personal pun juga bisa gitu. Jadi basicnya tuh dia memang rasa grilled chickennya, terus dipadu sama si guacamole sama si salsa frescanya tuh enak banget buat di sini gitu. Ya, sekarang yang kedua kita ada nasi goreng buntut nih. Nah, basicnya nih nasi goreng buntutnya tuh kayak masakan rumahan. Kenapa kayak masakan rumahan? Satu, porsinya udah jelas banyak. Nah, porsinya udah banyak. Abis itu kita yang otentiknya tuh kita masaknya pakai rempah-rempah. Jadi ada potongan kayak buntut gorengnya juga. Terus kerupuknya sebenarnya nggak sembarang pilih ya. Jadi kita kenapa kita pakai kerupuk ini sebenarnya lebih kayak otentik makanan rumahan aja gitu loh. Jadi kayak berasa makan di rumah, porsinya juga banyak, terus rasanya juga enak. Kita nih kalau misalkan nasi goreng buntut, dia lebih ke uniknya dia pakainya sambalnya tuh sambal ijo. Jadi sambal ijo kita dimasak
Habis itu pakai potongan buntut goreng, jadi itu udah dapat kayak gurih, terus dari pedes dari sambal ijonya juga enak, terus ada potongan buntut gorengnya, terus ada telurnya juga sama acarnya, jadi kayak pas banget sih buat makan siang. Selanjutnya kita ada namanya triple sample. Ini sih lebih makanan untuk breakfast ya, jadi basicnya kita pakai roti baguette, terus di atasnya ini kita pakai smoked beef. Kita pakai smoked beef, kita saute, abis itu kita ada balsamic vinegar saladnya, terus kita ada half boiled egg-nya gitu. Jadi ini lebih cocok buat breakfast sih. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelum berangkat kantor mau mampir dulu, mau sarapan dulu, mau breakfast dulu, ini salah satu menu favorit kita untuk breakfast gitu. Nah, sama yang terakhir ini salah satu makanan favorit kita juga di rumah kedua, namanya tuh nasi ayam sambal mangga gitu. Kenapa sih ini bisa jadi favorit? Karena basicnya tuh untuk potongan ayamnya sendiri kita pakai potongan paha ayam yang udah dimarinate gitu. Jadi benar-benar tuh rasa bumbunya, teksturnya tuh udah benar-benar ngeresep sampai ke dalam gitu. Terus dipadu lagi sama acar mangga. Jadi ini basicnya kita pakai mangganya mangga yang masih muda. Terus kita bumbuin pakai bawang-bawang, terus pakai ada sedikit pemanisnya juga supaya dapet tekstur crunchiness sama bisa nambahin acidity. Jadi karena si ayamnya ini udah kita marinate pakai brown, salah satu ingredientsnya kita pakai brown sugar. Jadi untuk supaya makanannya jadi lebih balance, akhirnya kita pakai si acar mangga ini sama sambal asam manis. Jadi sih lebih kompleks ya rasanya, ada manisnya, ada teksturnya dapet, acidity-nya juga dapet, spicy-nya juga dapet. Jadi kenapa nasi ayam sambal mangga ini jadi salah satu favorit, karena cenderung lebih semua rasanya lu kompleks ada dapet gitu sih. Nah, bagi teman-teman yang datang ke rumah kedua, kalau misalkan mau pesan minumnya juga kita ada, basicnya kita ada namanya latte. Ya sebenarnya sih regular coffee pada umumnya, jadi kita pakai espresso sama fresh milk. Habis itu kita buat teman-teman yang nggak bisa minum susu sapi atau yang dairy, kita ada namanya oat latte. Jadi basicnya kita pakai oat milk, terus kita pakai espresso, sama kita pakai sweetenernya pakai organic palm sugar gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak nggak bisa minum susu sapi, yang ada alerginya, jadi ini aman banget buat yang mau tetap ngopi tapi nggak bisa minum susu sapi gitu. Terus kalau teman-teman yang kayak lebih suka yang kayak blended, yang manis-manis, yang ada ice creamnya, yang ada toppingnya yang lucu-lucuan, kita ada namanya creamy regal coffee. Jadi basicnya sama, kita pakai espresso juga, kita blend sama karamel, sama ice cream. Di atasnya kita pakai topping regal. Jadi tuh dia manis, creamy, terus ada crunchy dari regalnya. Habis itu kalau teman-teman yang nggak suka yang minum yang pakai susu terus yang manis-manis, kita ada namanya tropical sweet sour tea. Jadi basicnya ini tehnya kita pakai hibiscus tea, terus kita pakai sirup leci sama lemon di shake. Habis itu toppingnya kita pakai buah lecinya lagi. Jadi sebenarnya minuman ini tuh bener-bener seger banget. Jadi nggak manis, terus dia lebih refreshing. Terus yang selanjutnya kita ada namanya Clavi. Jadi basicnya ini black coffee, tapi kita ingredientsnya pakai coconut water, single shot espresso, sama lemon slice gitu. Jadi sebenarnya ini kalau mau ngopi tapi yang seger-seger, yang nggak terlalu manis, ini cocok banget sih. Karena dia basicnya kayak black coffee, tapi memang udah ada manis dari coconut waternya, tapi ada acidity dari si lemonnya. Jadi dia lebih black coffee yang nggak terlalu strong gitu. Terus ini salah satu minuman favorit di sini juga ada namanya petik mangga. Jadi basicnya tuh dia minuman rasa mangga gitu. Terus dalamnya kita pakai potongan buah mangga arum manis asli. Terus kita ada topping nata de coconya. Jadi kalau yang suka seger-seger, manis-manis, terus ada topping-toppingnya, ini juga cocok
si petik mangga ini. Dia teksturnya memang manis, terus ada rasa buah mangganya juga, terus ada pakai nata de coconya juga. Jadi ini enak banget sih. Sebelum gue jadi barista sih sebenarnya dulu gue udah sempat ya sekolah perhotelan juga gitu. Jadi basicnya gue F&B udah dari 2011. Jadi sebelum gue di Dua Coffee, background gue itu perhotelan. Jadi hotel, kafe, sama restoran. Tapi di 2015 ini kan sebenarnya kayak barista itu hal yang baru. Jadi waktu tahun 2015 itu gue masih kerja jadi bartender di restoran Itali. Jadi kayak mulai dari situ salah satu customer regular gue tuh dia nawarin pertama kali kayak baru buka kafe di Dharma Wangsa gitu. Jadi baru buka coffee shop, itu juga belum terlalu ngetrend. Terus dia nawarin mau nggak belajar jadi barista gitu. Sebenarnya kayak barista itu kayak apa sih sebenarnya barista? Cuman ya paling cuman bikin kopi doang gitu, nggak ada yang spesialnya pada tahun itu sebenarnya. Kayak tapi pada akhirnya gue kayak mikir terus kayak mulai tertarik untuk ngambil kesempatan itu gitu. Akhirnya gue gue lepas pekerjaan gue sebagai bartender di restoran itu. Akhirnya gue mulai masuk ke dunia barista. Nah, masuk ke dunia barista pertama kali nggak ada basic, nggak ada pengetahuan apa-apa, bener-bener sama sekali nggak tahu. Terus abis itu udah harus mulai kayak bikin kopi, belajar latte art, bahkan kayak rasa-rasa kopi pun nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya pertama kali masuk, mulai belajar sedikit-sedikit, akhirnya kayak mulai punya rasa kayak kurang puas nih gitu, kayak punya rasa kurang puas. Akhirnya waktu itu juga lagi ngetren mulai kayak banyak sekolah-sekolah barista, kelas-kelas barista. Dulu tuh inget banget di Pasar Santa. Jadi ada kayak salah satu sekolah barista gitulah, sekolah barista. Akhirnya gue ngambil beberapa kelasnya dia gitu. Setelah sebenarnya sekolahnya nggak lama gitu. Akhirnya gue ngambil beberapa kelasnya. Abis itu mulai nerapin ke tempat kerja gitu. Jadi dari situ mulai mengeksplor, abis itu karena punya relasi juga dari sekolah-sekolah barista, akhirnya mulai nanya tuh, karena perkembangan di 2015 ke 2016 coffee shop tuh baru mulai kayak muncul. Nah, jadi kayak relasi-relasi sesama owner coffee shop, terus sesama baristanya, terus mulai kita bertukar pikiran, bertukar informasi. Dari situ kayak pengetahuan soal barista, terus ada komunitasnya juga makin lama makin berkembang pesat. Akhirnya kita ya sama-sama belajar gitu. Akhirnya setelah ambil kelas itu mulai sharing sama sesama pekerja barista. Akhirnya ya ilmunya makin lama makin nambah gitu karena relasi. Akhirnya udah ilmu dari relasi itu dapat. Habis itu kita juga praktek, kita juga nge-service juga. Akhirnya makin lama makin sini seiring dengan berjalannya waktu ya kayak basic itu sekarang udah mulai apa ya? Ya udah mulai bisa lah gitu. Jadi dari 2015 ke 2016 itu masa-masa yang kayak baru banget belajar sampai sekarang di 2021 berarti sekitar kurang lebih 5 tahunan gue di barista gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah selesai aktivitas, mau itu selesai kuliah, mau selesai ngantor, mau selesai kerja, terus kena macet di jalan, apalagi yang habis dari Fatmawati, habis dari Antasari ke Cipete, please mampir ke tempat kita, ke Dua Coffee. Karena di Dua Coffee ini menjadi tempat salah satu untuk kalian, untuk tempat beristirahat, bertukar pikiran, buat ngobrol selepas penat kerjaan gitu. Pokoknya mampir ke Dua Coffee, rumah kedua kalian.